Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang komposisi fungsi, yaitu mengenai sifat-sifat komposisi fungsi. Ada 3 di sini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa operasi komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif. Jadi F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Secara umum ini tidak berlaku. Kemudian yang kedua, untuk operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif. F bundaran dalam kurung G bundaran H akan sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran H. Maksudnya, kalau kita operasikan dahulu G bundaran H baru dengan F, akan sama saja hasilnya kalau kita operasikan F dengan G baru dengan H. Kemudian yang ketiga, pada operasi komposisi itu ada yang dinamakan dengan unsur identitas, yaitu fungsi IX sama dengan X. Karena di sini F bundaran I akan sama saja dengan I bundaran F, hasilnya tetap sama dengan F. Jadi sifatnya seperti kalau pada perkalian itu seperti angka 1. Jadi 3 kali 1 tetap 3. N kali 1 tetap N. Jadi dikalikan dengan 1 nggak ada pengaruh. Hasilnya tetap yang bilangan itu sendiri. Nah ini juga sama. Kalau ada suatu fungsi dioperasikan dengan I, jadi F bundaran I, hasilnya sama saja dengan I bundaran F, hasilnya tetap F. Nah, sebagai ilustrasi, di sini kita diberikan beberapa contoh. Misalnya, di sini ada fx sama dengan x ditambah 5, kemudian gx sama dengan 2x ditambah 6. Kalau kita cari nilai f bundaran g, ya sama seperti di awal tadi, ini tinggal diganti dengan g. Jadi fg sama dengan g ditambah 5. Nah, g-nya sendiri 2x plus 6. Sehingga hasilnya 2x plus 6 ditambah 5, jadi 2x tambah 11. Itu untuk f bundaran g. Sementara g bundaran f, yaitu gfx, tinggal di sini diganti sama fx, yaitu x ditambah 5, jadi 2 kali x plus 5, kemudian ditambah dengan 6. Sehingga hasilnya 2x ditambah 16. Jelas di sini bahwa f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Kemudian, nah ini untuk menunjukkan bahwa tadi ada unsur fungsi identitas. Misalkan di sini fx sama dengan 5x kuadrat tambah 6. Ix-nya sama dengan x. F bundaran ix ya sama saja nanti I bundaran fx. Tinggal kita ganti saja. Jadi ini nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi hasilnya tetap memberikan hasil yang sama, yaitu sama-sama dengan fx. Nah, yang berikutnya juga sama untuk membutuhkan sifat asosiatif. Di sini diberikan 3 buah fungsi. Fx-nya 2x tambah 1, gx-nya x kuadrat, hx-nya 3x plus 5. Kalau kita hitung dulu G bundaran H-nya, misalkan sama dengan Sx, maka Sx-nya diperoleh 9 x kuadrat ditambah 30x tambah 25. Kemudian F bundaran dalam kurung G bundaran H, tadi kita sudah misalkan G bundaran H-nya sama dengan Sx, jadi F bundaran S, tinggal kita substitusikan di situ, diperoleh 18x kuadrat ditambah 60x ditambah 51. Jadi F bundaran G bundaran H X hasilnya ini sama. Kemudian dengan cara yang sama, kalau kita kerjakan dahulu, misalkan F bundaran G-nya. Jadi kalau tadi di sini G bundaran H, sekarang F bundaran G-nya terlebih dahulu. Sehingga hasilnya juga sama saja. Jadi sebagai ilustrasi seperti ini. Maka berlaku sifat asosiatif. Nah, untuk misalkan kalau ingin pembuktian secara umum, nanti kalian bisa menggunakan dari diagram. Jadi diagram ada 3 buah fungsi seperti di definisi yang di awal.
Selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana cara menentukan fungsi G kalau diberikan fungsi f dan fungsi komposisinya. Nah, misal kita diberikan di sini f bundaran G nilainya 10x dikurang 5, kemudian fx-nya 2x dikurang 5. Bagaimana cara menentukan fungsi gx-nya? Nah, lihat di sini f bundaran gx sama dengan 10x kurang 5. Nah, f gx artinya sama dengan 10x kurang 5. Jadi tinggal kita ganti di sini fx artinya kalau fg ya 2g gitu, dikurang 5. Jadi 2g dikurang 5 sama dengan 10x dikurang 5. Karena ini sama-sama. Jadi tinggal kita hitung 2g sama dengan ini habis, tinggal 10x, jadi gx-nya sama dengan 5x. Kemudian contoh lain, kalau kebalikannya. Jadi f bundaran g-nya kita diberikan, kemudian gx-nya juga diberikan. Bagaimana cara menentukan fx-nya? Alternatifnya sama seperti tadi, jadi f bundaran gx-nya sama dengan 30x kuadrat dikurang 15. Jadi ini artinya fg sama dengan 30x kuadrat dikurang 15. Nah, upayakan di sini diuraikan menjadi bentuk g yang ada di sini. Jadi 30x kuadrat dikurang 15 ini bisa kita tuliskan 3 kali 10x kuadrat min 3. Kita milih yang supaya sama di sini, ambil 10x min 3. Nah, ini kalau kita uraikan kan jadi 30x kuadrat dikurang 9. Padahal tadinya di sini kita ada 30x kuadrat min 15. Maka supaya min 9-nya ini tetap jadi 0, maka kita tambahkan 9. Sehingga nilainya tetap negatif 15. Dengan demikian, kalau kita jabarkan, maka hasilnya menjadi 3 kali 10x kuadrat min 3 dikurang 6. Nah, ini adalah G. Jadi Fg sama dengan 3G min 6. Atau nanti Fx sama dengan 3x dikurang 6. Nah, caranya seperti itu. Cara lain, kita bisa kita bisa memisalkan gx-nya itu sama dengan t, sama dengan 10x kuadrat dikurang 3. Sehingga, ingat di sini, karena kita perlu hanya nyari x kuadrat saja. Jadi x kuadratnya kalau kita hitung yaitu t plus 3 dibagi dengan 10. Tinggal pindah ruas saja. Maka FOG-nya tadi 30x kuadrat dikurang 15. Sehingga FOGX-nya tadi juga sama dengan kita dari definisi sama dengan FG. Karena tadi G sama dengan T, jadi ini kita tuliskan FT sama dengan 30. Nah, X kuadratnya diganti sama tadi di sini. X kuadratnya T tambah 3 dibagi 10. Ini T tambah 3 dibagi 10. Coret-coret 3, jadi 3 kali T, 3T kalikan 3, 9, dikurangi 15. Jadi, FT-nya nanti ketemu 3T min 6. Atau sama saja dengan Fx sama dengan 3x dikurangi dengan 6. Nah, itu alternatif yang bisa kita pakai. Kemudian ini ada beberapa soal, nanti bisa kalian coba sebagai latihan. Nah, demikian materi tentang fungsi komposisi. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.